Perkenalkan, nama saya Teresia Rani Upi, NIM saya 20101200. Saya dari kelas E dengan jurusan TIMTI. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UAS pengantar manajemen bisnis. Langsung saja pada soal yang pertama. Siapa saja yang dimaksud dengan insight stakeholder? Insight stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu insight stakeholder internal yang terdiri dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, pemegang saham atau pemilik bisnis, dan karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari konsumen, supplier, pesaing, investor, dan pemerintah. Soal nomor 2, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Yang pertama, memudahkan kita untuk mengatur dan mendesain bagian pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat membentuk kegiatan apa saja yang diorganisasikan. Yang ketiga, arah pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat, sinergi organisasi akan terbentuk dengan sangat kuat. Soal nomor 3, jelaskan strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif. Strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi definisif. Strategi ini dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan ilegal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal-hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Soal nomor 4, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, produsen dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas. Soal nomor 5, apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Yang pertama, spesialisasi kegiatan. Yang kedua, koordinasi kegiatan. Yang ketiga, standarisasi kegiatan. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Yang kelima, ukuran suatu kerja. Soal nomor 6, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Yang pertama, waktu pemberian tugas kepada bawahan. Yang kedua, waktu pengecekan bawahan. Yang ketiga, waktu pemberian pengarahan untuk suatu tugas. Yang keempat, waktu pemimpin melakukan percakapan ringan dengan karyawan secara spontan dan santai. Adapun pemberian motivasi yang efektif menurut Armstrong. Yang pertama, memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan, serta pengaruh pengalaman dan harapan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan yang mendorong ke arah sasaran dan keadaan di mana kebutuhan tersebut terpenuhi dan tidak terpenuhi. Yang ketiga, mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai hanya dengan menciptakan perasaan puas, karena banyak perasaan puas dapat menimbulkan puas diri dan kelambanan. Yang keempat, memahami bahwa di samping semua faktor di atas, ada hubungan yang kompleks antara motivasi dan presentasi kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.